tahun 28 bulan 10 tanggal 28 terjelmalah sebuah kesepakatan besar yang susah dibayangkan. Apa mungkin ketika itu atau apa mungkin ketika ini bisa menjalankan kesepakatan besar itu. Karena ketika itu yang dihadapi adalah orang bangsa yang dianggap menjajah negara, maka persatuan itu bisa diwujudkan dalam bentuk mengikrarkan satu, baik itu nusa atau negara, baik itu bangsa, baik itu bahasa. Saudara sekalian, hari ini kita masuk tanggal 28 bulan 10 tahun 2020. Maknanya Sumpah Pemuda sudah berumur dekat 1 abad. Jadi kurang 1 windu lagi memasuki usia 1 abad. Sebelum abad 20 belum ada Indonesia, belum ada bangsa Indonesia, belum ada bahasa Indonesia. Yang ada ketika itu orang Jawa atau rakyat Jawa, rakyat Sumatera, rakyat Borneo, rakyat Celebes, dan rakyat-rakyat yang kepulauan lainnya. Bahasanya pun memiliki bahasa yang berbagai-bagai. Bangsanya pun bangsa ikut rumpun mereka masing-masing. Bahasa pengikatnya adalah bahasa Melayu. Nah, itu di abad sebelum abad 20. Kesadaran pendidikan atau pendidikan menyadarkan rakyat Hindia Belanda ini istilah Hindia Belanda adalah istilah orang Belanda. Orang-orang rakyat Jawa, rakyat Sumatera menamakan ya Jawa, Sumatera dan sebagainya. Setelah dibuka pendidikan politik etis, baru tertanam kesadaran. Ini menandakan bahwa penguasa sebelum Hindia Belanda masuk dan penetrasi kekuasaannya semakin kuat, pendidikan belum bisa dibanggakan. Yang pernah kita dengar pendidikan itu ya pesantren. Seperti pesantren yang didirikan oleh leluhur daripada Haji Umar Said Cokro Aminoto yang berada di Ponorogo.
yaitu Raden Hasan Sari, yang kemudian nanti turun keturunannya yang keberapa itu, yakni keluarga daripada Raden Rahmat Soekarto, kemudian Ahmad Sahal, Imam Zarkasi, dan Ahmad Fanani. Itulah 4 serangkai melanjut daripada pesantren yang ada di sebelah barat Gondor, Tegal Sari, yang pernah belajar di situ, di Tegal Sari itu, yaitu Ronggo Warsito Pujangga. Pendidikan semacam itulah yang ada, yang belum sempat menyadarkan rakyat untuk menghimpun diri menjadi bangsa besar. Mengapa? Karena semua rujukannya kepada kesultanan, baik Surakarta maupun Ngayogyakarta. Kalau di Jawa Barat mungkin Kesultanan Cirebon, kalau di Banten mungkin Kesultanan Banten. Semua tidak memiliki pendidikan yang modern. Padahal masa modern itu kalau diukur adalah revolusi Prancis sampai kepada revolusi pertanian, sampai pada revolusi industri. Itu sekitar tahun 1700-an, kemudian merambat ke 1800-an. Bangsa kita belum mengadopsi kekuatan itu, mungkin karena dijajah, mungkin karena memang kesultanan belum mempersiapkan. Adapun cerita-cerita buku yang keluar nanti yang bernama Serat Sentini dan sebagainya, itu karya pada tahun 1800-an yang dihimpun kembali pada saat sudah merdeka. Jadi kemungkinan besar tidak memengaruhi kehidupan, kecuali di dalam lingkungan kesultanan atau kerajaan. Walhasil, bangsa baik itu yang ada di Jawa maupun yang ada Sumatera dan lain-lain belum memiliki sarana pendidikan yang bisa dibanggakan. Pantas kalau dalam perjalanan sejarah mereka takluk kepada kekuatan asing. Sesungguhnya takluknya juga bukan takluk di perangi, tapi takluk karena saling perang sesama, kemudian minta perlindungan hukum kepada para penjajah yang awalnya adalah sebuah PT besar, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, kemudian sultan-sultan maupun raja-raja di Jawa maupun di tempat lain itu saling bertikai sama saudara dan minta perlindungan masing-masing kepada VOC, kemudian pada kerajaan Hindia Belanda yang ada di sini. Akhirnya Belanda mendapatkan lokasi
yang kemudian ditata, yang kemudian membatasi sultan-sultan itu sendiri. Baru setelah, kalau kita telah sejarah, baru setelah abad ke-20, Belanda menginginkan memiliki kekuatan bumi putra untuk menjadi pegawai, tentunya rendah, tidak tinggi, dan juga untuk menjadi angkatan tentara maupun polisi yang dikenal KNIL dan lain-lain. Nah, maka diadakan pendidikan-pendidikan yang kalau sekarang itu ya semacam SMK, sekolah menengah kejuruan, tapi sangat praktis, efektif dan efisien, sehingga tamatan daripada sekolah itu memiliki dedikasi untuk bekerja. Manusia terdidik memang terus bergerak, tidak bisa dibendung. Cita-cita Belanda menginginkan mereka jadi underpo yang sangat aktif dan sangat ketergantungan. Namun manusia terdidik Indonesia ini terus berkembang, berevolusi, banyak membaca, banyak mendengar, baik itu revolusi-revolusi yang ada di luar maupun perjuangan-perjuangan yang ada di luar, akhirnya diadopsi, dibawa ke negerinya, sehingga mengenal bahasa-bahasa yang awalnya Insulinde, kemudian Indosnesos, kemudian Indi, kemudian Indonesian. Nah, dari situlah orang terdidik, biasanya pemuda, mempunyai semangat yang tinggi, maka mulai menggerakkan organisasi-organisasi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bincangkan sampai berdirilah Insulinde, berdirilah Serikat Dagang, berdirilah Budi Utomo, berdirilah Serikat Islam, berdirilah Partai Komunis Indonesia, berdirilah Partai Nasional Indonesia, berdirilah yang awal adalah Muhammadiyah, segi keagamaan, berdirilah Nahdlatul Ulama di tahun 26. Nah, saudara-saudara, dari sini mulai tumbuh pendidikan keagamaan. Maknanya pesantren yang agak lebih mempunyai ciri modern. Satu contoh, di penghujung abad ke-19 memasuki abad ke-20, persis seperti Az-Zaitun di penghujung abad 20 memasuki abad 21, berdirilah Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kemudian di pertengahan atau di perempat abad berdirilah pondok yang dianggap orang modern ketika itu, yaitu Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Darussalam Gontor Ponorogo, yang kemudian dikenal Pondok Modern Gontor Ponorogo. Saudara-saudara, ciri modern ketika itu
adalah yang pertama, katakan Tebu Ireng, sudah tidak lagi mengajarkan dan belajar dengan duduk ngelempoh, ngeleset tanpa buku, hanya dengarkan. Tapi Tebu Ireng sudah mulai menggunakan meja kursi, menggunakan buku rujukan dan papan tulis untuk menjelaskan dan menulis kata-kata yang harus diterangkan. Ukuran modern ketika itu sampai di situ. Belum masuk kepada kehidupan real. Mengapa? Sebab dipersiapkan kalau sudah keluar dari situ akan menjadi kiai, memimpin masyarakat. Nah, kepemimpinannya landasannya adalah agama dalam tanda petik. Belum sampai masuk kepada bagaimana membimbing masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya. Entah itu sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Maka tidak heran kaum santri ketika itu belum punya peran yang signifikan. Kalau tidak punya peran itu tidak betul, tapi perannya belum signifikan. Tampillah pondok baru lagi, yaitu Gontor tahun 26. Ciri modernnya sudah diajarkan bahasa-bahasa. Bahasa Arab praktis, bahasa Inggris praktis, diajarkan ilmu-ilmu seperti aljabar, ilmu ukur, aljabar, berhitung, yang semua itu kemudian menjadi matematik. Kemudian diajarkan juga sains walaupun terbatas, geografia atau ilmu bumi, ilmu alam, at-tabi'ah, kemudian at-tabi'i, ilmu tumbuh-tumbuhan, kemudian cara mendidik, metodik didaktik yang kemudian dinamakan at-tarbiyatu wa ta'lim, dan lain-lain yang sifatnya untuk melengkapi kemahiran praktis di masyarakat. Namun ketika itu Gontor tidak masuk kepada kemahiran praktis yang untuk mempersiapkan kehidupan praktis juga seperti sandang, pangan, papan. Mereka menganggap hal-hal yang seperti itu bukan urusan kepesantrenan. Modern saat itu seperti itu, dan tumbuhnya baru saat tahun 1926. Maka yang memegang peran daripada perkembangan perjuangan bangsa untuk menemukan satu identitas. Kemudian identitas ini kemudian diperjuangkan menjadi eksistensi dan terus eksis. Ini adalah kaum terpelajar modern yang diciptakan oleh teori pendidikan barat. Dalam hal ini bangsa Indonesia mengikuti teori modern Belanda. Masuklah tokoh-tokoh muda yang belajar ke negeri Belanda, sekalipun diawali oleh orang-orang yang terdahulu sebelum tahun 1900-an, itu seperti Raden Saleh, kemudian Kartono, abang daripada Raden Ajeng Kartini, mengawali itu, bahkan bermukim di negara Eropa maupun Belanda. Dan cita-cita mereka yang terdahulu ini menginginkan
Satu saat kalau Hindia Belanda ini diberi kesempatan untuk bebas, maka mendirikan negara serikat, berserikat dengan Nederland, ibu kota utamanya Nederland. Itu cita-cita awalnya. Nah, lain halnya dengan begitu masuk abad ke-20, di mana di dalam negeri Belanda sendiri memiliki kepentingan untuk memberikan balas jasa kepada bangsa yang dijajah sekian panjang, atau kepada tempat yang dieksploitir, sehingga Belanda mampu membangun Nederland dengan modern, Den Haag dengan modern, pusat di Amerika yaitu New York dengan modern. Pada tahun dilaksanakan Kulturstelsel, semua yang ada di Belanda, kota-kota besar dan dam-dam besar, kincir-kincir besar, dibangun daripada hasil Kulturstelsel. Kemudian pusat Belanda di Amerika, ya New York, juga dibangun dari hasil Kulturstelsel. New York adalah pusat Hindia Barat. Kalau Batavia pusat daripada East Indies, Hindia Timur. Saudara-saudara, ini perlu kita pelajari supaya kita tidak mengatakan bahwa yang punya peran ini santri ansih, pesantren ansih. Kita bisa menghitung pesantren yang ada ketika itu. Tapi pendidikan modern, sekalipun pendidikan modern ketika itu masih dalam batas-batas masuk kepada kepentingan kolonial, mau kepentingan kapitalis, namun anak-anak Indonesia telah menggabungkan visi misinya untuk membangun sebuah negara, sekalipun dengan diam-diam. Kahfi, ini harus ada negara, dan negara itu harus dipimpin oleh bangsa negara itu sendiri, dan harus memiliki bahasa yang untuk memperkokoh bangsa dan negara itu sendiri. Dari kumpulan pergerakan yang dicatat oleh sejarah dari 908 sampai kepada menjelang merdeka, tahun 28, bulan 10, tanggal 28, terjelmalah sebuah kesepakatan besar yang susah dibayangkan. Apa mungkin ketika itu, atau apa mungkin ketika ini bisa menjalankan kesepakatan besar itu? Karena ketika itu yang dihadapi adalah orang bangsa yang dianggap menjajah negara, maka persatuan itu bisa diwujudkan dalam bentuk mengikrarkan satu, baik itu nusa atau negara, baik itu bangsa, baik itu bahasa. Yang mendorong bisa cepat itu adalah musuhnya, kalau dianggap musuh atau lawannya satu. Jadi satu lawan satu. Satu Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, melawan satu penjajah Hindia Belanda. Itu yang mempersatukan. Kemudian saudara-saudara, perjalanan panjang ternyata belum mampu.
sampai dengan datanglah saudara tua ketika itu dinamakan, yakni Jepang. Jepang merasa menang, bisa menguasai Pasifik, dan memang kenyataannya seperti itu. Andainya Jepang tidak melangkah yang keliru, tidak membom kekuatan Amerika yang ada di Port Harbor, mungkin Amerika tidak akan menurunkan bom atom. Tapi karena merasa terserang, maka bom atom untuk mencegah. Tatkala Jepang masuk ke Hindia Belanda, kekuatan Belanda sama sekali tidak ada perlawanan dan terus mengungsi. Maknanya sudah habis. Jadi yang menjajah adalah Jepang, namun Jepang tidak mengatakan menjajah, mempersiapkan untuk memerdekakan Indonesia atau mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan Jepang ini memenuhi janjinya. Maka persiapan kemerdekaan dipersiapkan tahun 44 sampai 45 pertengahan. Di saat Jepang diserang Amerika atau oleh sekutu koalisi, hancurlah kekuatan Jepang. Di saat Vakim Jepang tidak ada, Jepang sudah patuh kepada pemenang, maka bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan sesungguhnya Jepang karena sudah patuh kepada kekalahannya, melawan pada kemerdekaan itu. Maka sesungguhnya kemerdekaan Indonesia ini di situasi vakum, tidak ada kekuasaan apapun. Jepang tidak ada, kemudian Hindia Belanda pun, Belandanya sudah tidak ada. Jadi merdeka. Merdeka dalam arti tidak melanggar apapun. Tidak melanggar Jepang karena Jepang sudah tekuk lutut. Tidak juga melanggar Belanda karena Belanda sudah meninggalkan. Nah, barulah kekuatan politik perang, kemenangan sudah ada di sekutu atau di koalisi, sekalipun Belanda tidak masuk koalisi ketika itu. Nah, dihantarlah oleh pasukan koalisi, domplenglah Belanda masuk ke Indonesia lagi dengan dalih mengambil negeri jajahan. Saudara-saudara, itulah hakikat daripada kemerdekaan Indonesia, bukan dari Belanda, tapi dari situasi vakum. Belanda sudah ngacir, kemudian Jepang sudah tekuk lutut, pemuda Indonesia menampilkan proklamasi. Baru setelah Belanda masuk dikawal oleh tentara Inggris dan Australia, terjadilah pertempuran, peperangan, namun eksistensi Indonesia dipertahankan dan terus eksis. Saudara, mengapa Surabaya dijadikan tempat pahlawan, Hari Pahlawan? Karena mencatat perjuangan di sana menghancurkan kekuatan daripada sekutu,
yaitu Jenderal Malabi. Entah siapa yang membunuh, tapi di Surabaya, di saat Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan, dan di saat rakyat Indonesia di Surabaya sana bergerak mempertahankan kemerdekaan, dan yang bergerak di sana bukan rakyat Surabaya saja, tapi seluruh pasukan dari berbagai daerah. Memang Surabaya ketika itu adalah tempat perkumpulan daripada pemuda-pemuda dari berbagai wilayah Republik. Maka pantas di sana dikatakan 10 November Hari Pahlawan itu. Kemudian dalam perjalanannya lagi, eksistensi Indonesia tetap ada tatkala Jogja diduduki oleh Belanda. Kalau di Surabaya terkenal tokoh yang namanya Bung Tomo, kemudian yang bisa menghentikan Bung Tomo adalah Bung Karno, maka Bung Karno diminta oleh koalisi untuk menenangkan rakyat Indonesia yang ada di Surabaya dan sedikit tenang. Adapun di Jogja, karena memang pimpinan negara, baik itu presiden maupun wakil presiden, setelah diduduki Yogyakarta sebagai ibu kota negara, pimpinan presiden dan wakil presiden ditawan. Hakim, kemudian Mr. Safruddin Prawira Negara diangkat menjadi pimpinan darurat, presiden darurat, yang sampai sekarang belum ada catatan sejarahnya. Dan ada pertahanan menunjukkan Indonesia eksis adalah gerakan tokoh yang pemuda ketika itu, Letnan Kolonel Soeharto. Atau barangkali masih mayor ketika itu. Beliaulah yang menyusun gerakan Maret. Di Bung Karno ini, Bung Harto ini sukanya bulan Maret. Serangan pagi hari, Yogyakarta diduduki oleh pasukan sampai pukul 12 baru mundur. Dan PBB mengatakan bahwa Republik Indonesia sah, tidak boleh dihancurkan, dan semua pihak harus berunding. Nah, terjadilah perundingan-perundingan yang kita kenal sampai kepada perundingan terakhir KMP untuk menyerahkan kekuasaan. Dan dari situ baik Van Mook maupun Van der Plas menginginkan cepat untuk menyelesaikan, walaupun Jenderal Spoor, jenderal yang paling dikagumi orang ketika itu, Belanda memiliki Jenderal Spoor, Amerika memiliki jenderal yang terkenal itu, MacArthur. Ini dua-dua tokoh yang legendaris. Jenderal Spoor tidak menginginkan itu. Artinya penyerahan kedaulatan. Namun tokoh pimpinan negara atau Gubernur Jenderal ketika itu yang kuasa adalah Van Mook. Van Mook ambil keputusan dan terjadilah
KMB, maka terjadilah penyerahan kedaulatan, dan kedaulatan itu diserahkan bukan pada Republik Indonesia, tetapi Republik Indonesia Serikat yang memang telah dibentuk oleh Belanda. Nah, saudara-saudara, satu yang hebat, memang Belanda seperti itu, licin. Untuk mendapatkan dana sebesar-besarnya dalam rangka atau dalam kaitan meninggalkan negara Indonesia ini, menetapkan semacam pampasan perang yang harus dibayar. Dia yang nekek, dia yang nembak, urang tah mayar. Hebat nak Belanda tah. Makanya tidak diserahkan pada Republik Indonesia, diserahkan pada Republik Indonesia Serikat dan teken. Maka setelah itu dengan kembalinya kepada Republik, Negara Kesatuan Republik Indonesia, hutang tadi ditekel oleh Republik Indonesia. Baru bangun sudah ketimpa pohon kelapa. Untung tidak mati. Mungkin itu salah satu mengapa bangsa Indonesia belum bangkit secepatnya seperti halnya tetangganya. Dan pampasan yang harus dibayar itu besar di saat baru merdeka. Saudara-saudara, yang perlu diingat, Undang-Undang Dasar 45 sejak diproklamirkan tanggal 18 Agustus 1945 yang dasar negara pun ada di dalamnya, sama sekali tidak berlaku. Maka jangan pernah mengatakan bahwa Indonesia merdeka ini berdasar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu belum berlaku. Undang-Undang Dasar 45 itu diumumkan dan tidak berlaku. Artinya dasar negaranya pun tidak berlaku ketika itu. Yang punya jasa besar sesungguhnya Bung Karno mengajak kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Di saat bangsa ini mencari dasar negara yang belum ketemu. Hampir saja menjadi perpecahan besar. Diambillah oleh Bung Karno sebuah dekrit kembali pada Undang-Undang Dasar 45, tentunya dengan dasar negara. Andainya dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 itu berlaku sejak tanggal 18, mungkin Indonesia tidak seperti ini. Saudara-saudara, Bung Karno punya jasa, tapi Bung Karno juga membawa sesuatu sampai kepada Pak Harto. Pak Harto punya jasa, cuma juga meninggalkan sesuatu. Baru tampillah reformasi yang konon mengajak bangsa ini untuk lebih demokratis. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dasar negara ini dengan teliti, maka demokrasi Indonesia hari ini sudah out daripada demokrasi yang diinginkan oleh dasar negara. Yang diinginkan oleh dasar negara itu adalah rakyat ini memilih wakilnya. Dan wakil itulah yang bermusyawarah. Wakil inilah yang diistilahkan pemimpin yang punya hikmat kebijaksanaan, yang diletakkan kemudian nanti di dalam permusyawaratan perwakilan. Mungkin itu yang untuk membuat program negara, mungkin itu juga
yang membuat siapa yang menjalankan program ini. Namun itu dianggap tidak demokratis. Nah, maka demokratis harus seperti Amerika. Padahal Amerika itu sendiri ada daerah-daerah yang mempunyai penduduk tidak terlalu banyak, tapi punya suara besar dibanding satu negara sebagian yang punya penduduk besar, tapi suaranya kecil. Kalau di Indonesia, one man, one vote, satu orang punya satu biting. Kalau orang Jawa pilihan lurah itu bitingnya oleh piro, gitu. Biting suara. Padahal hakikat kemanusiaan itu tidak begitu. Hakikat kemanusiaan adalah ada kelebihan-kelebihan. Nah, kalau one man one vote di sebuah tempat yang seperti Indonesia ini tidak akan menemukan yang dinamakan pemimpin yang bijaksana. Maka dasar negara yang demokratis yang keempat itulah yang mestinya dikembalikan lagi. Kembalikan lagi. Sehingga rakyat ini memiliki medannya, arenanya untuk bertanya, untuk meminta pertanggungjawaban daripada pemimpin-pemimpin negara yang ada. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kemudian tidak terwujud karena ada satu yang punya kewenangan, satu lagi punya kewenangan yang berbeda, satu lagi punya kewenangan yang berbeda. Maka belum masuk kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, saudara-saudara, apatah lagi jika kita masuk kepada mewujudkan satu keadilan sosial. Semuanya ini rujukannya adalah belum bersatu. Rakyat yang belum bersatu, maka persatuan Indonesia ini mutlak. Tanpa persatuan Indonesia, Indonesia belum bisa seperti yang diharapkan oleh dasar negaranya. Istilah kita persatuan tanpa syarat. Sudah tidak lagi cerita lama itu diungkap. Cerita ke depan dihadapi bersama-sama. Siapapun kita, siapapun bangsa Indonesia itu, tidak membedakan mayoritas minoritas, bangsa Indonesia ini adalah bangsa Indonesia. Dan ini sebuah cita-cita besar, seperti cita-cita besar kemerdekaan. Persatuan Indonesia itu tidak beda dengan cita-cita besar founding father kita untuk memproklamirkan kemerdekaan. Maka setelah kemerdekaan ini ada, cita-cita besar ini mewujudkan persatuan Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.